Rekomendasi kamera digital yang harganya 2 jutaan. Oke deh, gue ada beberapa pilihan kamera yang bisa kalian pilih atau gue rekomendasiin buat kalian ya. Let's go. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kameranya, gue harus notice kalian harus perhatikan ya beberapa hal berikut ini sebelum membeli kameranya. Kayak misalnya aja kondisi kameranya, apakah sesuai dengan harga yang kalian beli dengan kondisi kamera tersebut. Nah, saran gue sih kalian harus beli kamera sebagus mungkin. Ya walaupun harganya bisa dibilang cukup murah atau terjangkau, ya karena murahnya ini kan bukan karena jangan karena kerusakan kamera tersebut ataupun ya karena ada hal-hal yang nggak enak ya, kayak misalnya apanya rusak gitu ya, misalnya layarnya rusak jadi kameranya dijual murah gitu ya, bukan karena itu. Jadi kamera ini dijual murah atau harganya terjangkau itu karena kamera tersebut emang mungkin udah discontinue atau harga barunya emang udah cukup turun ya gitu ya. Jadi untuk harga secondnya ya otomatis jadi bisa lebih terjangkau. Karena kalau kita beli barang murah yang punya PR ya, misalnya ada yang rusak gitu ya nanti PR juga kita benerinnya gitu ya. Jadi ya bikin kerjaan lagi gitu ya. Gue nggak mau sih sebenarnya kayak gitu. Nah terus juga jangan sampai tergiur ya dengan embel-embel kamera BM yang harganya itu murah. Bahkan gue pernah bikin videonya ya, kalau kalian tahu. Waktu itu sempet pengen beli kamera BM tapi nggak jadi ya, karena gue tahu itu penjual apa ya, bisa dibilang penjual abal-abal lah. Jadi saran gue sih beli melalui aplikasi atau software jual beli online ya, yang bisa terjamin gitu ya. Kalau gue sih lebih sering pakai Tokopedia ataupun Shopee. Ini bukan endorse ya. Jadi ini gue jujur aja, gue sering pakai kedua software atau aplikasi jual beli tersebut. Karena kalau ada apa-apa kan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, atau ada asuransinya gitu. Jadi ataupun bisa juga kalian mendingan COD aja ya, biar lebih aman ya. Jangan asal transfer aja lah pokoknya gitu. Nah selain itu, kamera yang gue rekomendasiin ini adalah kondisinya itu second ya, alias bekas. Jadi bukan yang baru. Bang, kenapa nggak yang baru? Padahal kan banyak ya. Nah, kalau kalian tahu ya, untuk harga 2 jutaan, kamera yang baru itu cukup banyak. Tapi tipenya itu kebanyakan yang compact ataupun yang pocket ya. Dan menurut gua, kamera tersebut fiturnya itu emang sedikit agak kurang ataupun di bawah dari kamera mirrorless dan DSLR. Ya walaupun ada beberapa kamera pocket yang bisa dibilang cukup oke, tapi ya fitur-fiturnya itu nggak sebanyak di kamera DSLR ataupun mirrorless. Oke, kalau gitu yang pertama gue mulai dari Fujifilm X-A10 dulu. Kalau dari spesifikasi, kamera ini emang cukup menjanjikan dan kalau bisa gue bilang sih ini emang kamera favorit para anak muda yang khususnya buat perempuan ya, karena gue sering lihat perempuan itu pakai yang XA10 atau XA series lah ya, bisa dibilang. Mungkin desainnya yang cukup menarik ya, karena ala-ala retro gitu. Sensornya ini punya 16 megapiksel APS-C CMOS dengan mounting X-mount yang pilihan lensanya cukup banyak dijual kepisah. Terus bisa resolusi video Full HD dengan up to 30 fps. ISO-nya maksimal bisa sampai 25600. Ya lumayan tinggi juga sih sebenarnya untuk kamera entry level ya. Terus punya layar tilting juga dengan ukuran 3 inci dan bisa dibilang lagi dulunya sih sebenarnya kamera ini ya cukup banyak diminati atau bisa dibilang cukup laku lah di pasaran gitu ya, karena ya dengan spesifikasi tersebut dan juga desainnya kayak tadi gue bilang cukup menarik. Tapi semakin kesini kan ya semakin ketinggalan ya fitur-fiturnya dengan kamera-kamera yang baru aja keluar gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya kan, emang teknologi kan kayak gitu, semakin lama ya semakin oke gitu teknologi atau fitur-fiturnya ya. Oke, yang kedua langsung aja ada Nikon D3300. Nah ini adalah kamera DSLR ya, beda dari yang tipe sebelumnya yaitu mirrorless. Nah kenapa gue rekomendasiin kamera ini? Jujur karena pengalaman gue menggunakan Nikon D3300 di saat dulu pas kuliah ya. Jadi gue dulu sempet pakai Nikon D3300 ini dengan untuk mengerjakan PR-PR ataupun tugas-tugas kuliah dulu ya. Dan bisa gue bilang hasilnya ini cukup baik ya. Baik itu untuk foto ataupun video gitu ya. Untuk sekelas kamera entry level DSLR. Karena yang gue suka mulai dari warnanya, terus ketajaman gambarnya ini cukup baik gitu. Tapi kalau dari spek sih emang nggak terlalu istimewa banget ya. Sensornya pakai yang 24 megapiksel yang notabene udah cukup besar untuk ukuran kamera zaman dulu. Pakai mounting F, layarnya itu LCD ukuran 3 inci yang sayangnya masih fix. Resolusi videonya juga lumayan, bisa sampai Full HD 60 fps. ISO-nya sendiri mentok di 25600, itu udah termasuk di X10.
Dan terdapat lubang jack mikrofon juga nih. Jadi buat bikin video ya lumayan bisa kepake lah. Nah, keuntungan memilih kamera DSLR dibanding dengan tipe lain itu ya menurut gua dari sektor baterainya yang lebih awet ya. Jadi kamera DSLR ini emang cocok banget buat diajak ngejob ataupun kerja-kerja kayak gitu ya. Dan juga tentunya pilihan lensanya cukup banyak dibanding kamera mirrorless ataupun yang tipe lain. Oke, lanjut yang ketiga, masih dari tipe DSLR tapi ini dari Canon yaitu 600D. Nah, seri 600D ini dulunya bisa gue bilang adalah pesaing dari Nikon D3300 juga ya. Tapi bedanya di Canon 600D ini layarnya udah bisa dibuat selfie ataupun articulated ya. Untuk speknya tentunya mirip-mirip ya, menggunakan sensor beresolusi 18 megapiksel. Untuk perekaman video juga bisa di Full HD namun cuma sekedar 30 fps aja. Mountingnya pakai yang EF yang kita tahu ya, mounting dengan salah satu pilihan lensa terbanyak. ISO range-nya sendiri dari 100 sampai 3200. Dan tentunya menurut pengalaman gue sih kamera entry level atau 600D ini nggak cocok ya dipakai buat low light. Kecuali kalau kalian pakai lampu tambahan. Dan enaknya kalau gue dulu sih pakai kamera entry level Canon itu bisa dipasangin dengan lensa sejuta umat yaitu 50 mm. Kalian pasti ada yang pakai juga kan lensa ini ya. Jadi ini bokehnya cukup bagus ya untuk ya harga 1 jutaan ya, lensa sejuta umat bisa dibilang semuanya pasti pernah pakai kebanyakan. Kalau kalian belum pernah pakai ya cobain deh. Oke deh, langsung aja kita menuju urutan yang keempat, ada Nikon J5 atau Nikon One J5. Nah, kamera ini sebenarnya juga banyak yang cari dan harganya itu masih bisa dibilang 3 jutaan. Tapi kalau kalian nyarinya lebih teliti dan lebih sabar gitu ya, kalian pasti juga bakal nemu yang jual sekitar 2 jutaan ya. Tapi kayak yang tadi gue bilang, kalian harus tahu dulu atau cek dulu kondisi barangnya sampai benar-benar apa ya, bisa dibilang oke lah untuk harga segitu. Untuk spek kamera ini menggunakan sensor cukup besar yakni 21 megapiksel di body yang cukup mungil ya. Terus ada prosesor Expeed 5A yang juga buat ngebantu proses kameranya. Layar tilting 3 inci dengan touchscreen. Dan sebenarnya kamera ini bisa ngerekam 4K tapi ya cuma gimmick aja sih karena cuma 15 fps. Dan gue juga dulu sempet pakai kamera ini dan lebih sering pakai videonya itu di Full HD 60 fps aja ya. Jadi bisa di slow motion juga gitu. ISO-nya sendiri maksimal itu bisa sampai 12.800 dan juga ada NFC-nya biar nggak ketinggalan amat ya, lebih kelihatan modern lah daripada tipe-tipe yang lain yang sekelasnya gitu. Nah, yang terakhir ada Canon EOS M2. Ini adalah adik dari Canon EOS M3 ya bisa dibilang, atau penerus dari Canon EOS M. Nah, sama kayak Nikon J5 tadi, rata-rata harganya ini sebenarnya itu masih 3 jutaan. Tapi kalau kalian lebih teliti dan sabar, ya kalian bakal dapet yang harga 2 jutaan. Nah, di antara beberapa rekomendasi kamera di awal tadi, menurut gua Canon di EOS M2 ini autofocusnya itu jauh lebih baik ya. Ya tentunya baik di kalangan entry level ya, jangan disamain sama yang mid range ataupun yang flagship gitu. Dan speknya sendiri Canon EOS M2 ini pakai sensor bertenaga 18 megapiksel yang dilengkapi sama fitur hybrid CMOS AF Mark II yang katanya lebih cepat 2,3 kali. ISO range dari 100 sampai 12.800 dan bisa di-expand ke 25.600. Untuk video bisa merekam dengan resolusi Full HD 30 fps. Oke, itu dia tadi beberapa rekomendasi kamera 2 jutaan yang bisa gue bilang ya masih cukup oke lah dipakai untuk sekarang ya. Oke-nya itu untuk harga 2 jutaan gitu. Jadi speknya ya seadanya aja gitu ya. Ya kalian jangan ngarep lebih juga untuk kualitasnya ya. Dan kalau dari gue sih, ketika gue punya duit 2 jutaan untuk sekarang ini dan gue pengen beli kamera, gue lebih pilih di antara rekomendasi itu gue pilih yang Nikon D3300 ya, karena emang pengalaman gue cukup baik menggunakan kamera tersebut ya. Terus juga pilihan keduanya pastinya yang Canon EOS M2. Nah, kalau kalian punya pengalaman lain menggunakan kamera-kamera rekomendasi tadi, coba share di kolom komentar, siapa tahu berguna untuk teman-teman kita yang lagi bingung pilih kamera 2 jutaan. Oke, thank you.